Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ridho Riyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam beserta akan mahasiswa IAIN Pekalongan yang kami banggakan. Di sini kami adalah mahasiswa IAIN Pekalongan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kami akan menyampaikan tentang mata kuliah Filsafat Islam, khususnya pada sejarah Al-Farabi dan pemikiran filsafatnya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ashabur Rahmah dengan NIM 2119148, Naili Hidayah dengan NIM 2119155, Dewi Aulia dengan NIM 2119161, dan Muhammad Haris Fadila dengan NIM 2119185. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Ashabur Rahmah dengan NIM 2119148. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashabur Rahmah, NIM 2119148. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi Al-Farabi. Al-Farabi adalah nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Auzalah Al-Farab. Ia lahir di Farab, Provinsi Taruksania, Turkistan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Ayahnya seorang pejabat tinggi militer pada dinasti Samaniyah. Ia menguasai wilayah otonom kekhalifahan Bani Abbas. Dia berasal dari bangsawan militer Turki. Al-Farabi menamatkan masa remajanya di Farab. Pendidikan dasarnya ditempuh di Farab, yang penduduknya bermadzhab Syafi'i. Pada masa awal pendidikannya ini, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, kesusastraan, ilmu-ilmu agama, dan ilmu-ilmu aritmatika dasar. Al-Farabi sendiri tercatat sebagai guru Yahya Ibnu Adi, penerjemah Kristen, penutup lainnya yang sekaligus ahli logika yang cukup terkemuka. Al-Farabi juga dikisahkan telah mengajarkan logika kepada seorang ahli logika yang cukup terkemuka. Al-Farabi juga dikisahkan telah mengajarkan logika kepada tata bahasa Ibnu Al-Sarraj, yang pada gilirannya mengajari Al-Farabi tata bahasa Arab pada tahun 330 Hijriah atau 941 Masehi. Al-Farabi meninggal dunia di Damaskus pada tahun 339 Hijriah atau pada bulan Rajab pada bulan Desember 950 Masehi pada usia ke-80 tahun. Dan ia dimakamkan di luar gerbang kecil Al-Bab Al-Sahir, kota bagian selatan. Syekh Ad-Daulah yang memimpin upacara pemakaman Al-Farabi. Menurut Ibrahim Madkur, Al-Farabi adalah seorang sufi dalam relung hatinya. Ia hidup zuhud, sederhana, serta cenderung kepada kesatuan dan kehambaan pada para sejarawan Arab yang telah melimpah dalam menjelaskan kesederhanaan dan berpalingnya Al-Farabi dari dunia.
Pandangan seperti ini sah-sah saja dijadikan sebagai argumentasi. Tetapi yang pasti Al-Farabi telah banyak menuangkan gagasannya tentang filsafat, logika, puisi, retorika, filsafat bahasa. Dari keseluruhan karya filsafatnya, Al-Farabi banyak dipengaruhi oleh berbagai pemikiran filsuf Yunani, Aristoteles, Gluneus, dan masih banyak yang lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selanjutnya yaitu pemateri kedua, yaitu Mbak Naili Hidayah dengan NIM 2119155. Kepadanya saya persilahkan. Naili Hidayah NIM 2119155 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai karya-karya Al-Farabi. Karya Al-Farabi dapat dibagi menjadi dua, satu diantaranya mengenai logika dan mengenai subjek lain. Tentang logika, Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat dalam arti penggunaan akal pikiran secara umum dan luas adalah lebih dahulu daripada keberadaan agama, baik ditinjau dari sudut waktu maupun dari sudut logika. Dikatakan lebih dahulu dari sudut pandang waktu karena Al-Farabi berkeyakinan bahwa masa permulaan filsafat dalam arti penggunaan akal secara luas bermula sejak zaman Mesir kuno dan Babilonia, jauh sebelum Nabi Ibrahim dan Musa. Dikatakan lebih dahulu secara logika karena semua kebenaran dan agama harus dipahami dan dinyatakan pada mulanya lewat cara-cara yang rasional sebelum kebenaran itu diambil oleh para nabi. Karya Al-Farabi tentang logika menyangkut bagian-bagian berbeda dari karya Aristoteles, Organon, baik dalam bentuk komentar maupun ulasan panjang. Kebanyakan tulisan ini masih berupa naskah, dan sebagian besar naskah-naskah ini belum ditemukan. Sedang karya dalam kelompok kedua menyangkut berbagai cabang pengetahuan filsafat, fisika, matematika, dan politik. Kebanyakan pemikiran yang dikembangkan oleh Al-Farabi sangat berafiliasi dengan sistem pemikiran Helenik berdasarkan Plato dan Aristoteles. Antara karya-karya Al-Farabi, yang pertama, Maqalah fi Akhraj al-Hakim fi kulli maqalah min al-kitab al-marsum bi al-hurur. Kemudian Risalah fi Itsbat al-Mufaraqat. Yang ketiga, Syarh Risalah Zainun al-Qadir al-Yunani. Kemudian Risalah fi Masail Mutafariqoh, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, pemateri ketiga yaitu Dewi Aulia dengan NIM 2119161. Padanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dewi Aulia, NIM 2119161. Saya akan melanjutkan materi tentang pemikiran filsafat Al-Farabi. Yang pertama, filsafat emanasi Al-Farabi. Dengan filsafat emanasi ini, Al-Farabi mencoba menjelaskan bagaimana yang banyak bisa timbul dari yang satu. Tuhan bersifat Maha Esa, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, Maha sempurna, dan tidak berhajat pada apapun. Menurut Al-Farabi, alam terjadi dengan cara emanasi. Tuhan sebagai akal berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbul suatu maujud lain. Tuhan merupakan wujud pertama, dan dengan pemikiran itu timbul wujud kedua yang mempunyai substansi. Yang kedua, filsafat kenabian Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, Nabi dapat mengetahui hakikat-hakikat karena ia dapat berkomunikasi dengan akal ke-10 yang merupakan akal terakhir dalam rangkaian proses emanasi. Dalam paham Al-Farabi, akal ke-10 ini dapat disamakan dengan malaikat. Filsafat kenabian Al-Farabi terkait erat dengan ajarannya tentang hierarki daya-daya jiwa manusia. Menurutnya, kemampuan penginderaan jiwa manusia terbagi ke dalam 5 tahap. Urutan perkembangan kemampuan penginderaan jiwa manusia sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan. Yang kedua, penginderaan. Yang ketiga, bernafsu. Yang keempat, menghayal. Dan yang kelima, berpikir. Kelima daya jiwa ini membentuk hierarki, di mana setiap tahap hadir
untuk tahap di atasnya. Hierarki tertinggi tentu saja adalah daya berpikir. Menurut Al-Farabi, manusia memperoleh pengetahuan dari daya penginderaan, menghayal, dan berpikir. Ketiga daya ini merujuk pada kedirian manusia, yaitu jism, nafs, dan al-aql. Terima kasih pada pemateri 1, 2, dan 3. Selanjutnya saya sendiri yang akan melanjutkan materi keempat. Untuk selanjutnya yaitu pemikiran Al-Farabi tentang filsafat, teori politik. Filsafat kenabian berhubungan erat dengan teori politik Al-Farabi. Nah, uraian mengenai hal ini terdapat dalam bukunya yang berjudul Arok Ahlu Al-Madinah Al-Fadilah. Kota itu digambarkan oleh Al-Farabi seperti badan manusia yang mempunyai bagian-bagian tertentu. Dalam kota, terdapat masyarakat. Kepada masing-masing anggota harus diberikan kerja yang sepadan dengan kesanggupan masing-masing. Pekerjaan yang terpenting dalam masyarakat adalah kepala masyarakat, yang dalam tubuh manusia itu serupa dengan pekerjaan akal. Tugas kepala negara bukan hanya sekedar mengatur negara, tetapi mendidik manusia mempunyai akhlak yang baik. Sebaik-baik kepala adalah nabi atau rasul. Kepala yang serupa inilah yang dapat mengadakan peraturan-peraturan yang baik dan berguna bagi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi makmur dan baik, dan di dalamnya anggota-anggota dapat memperoleh kebahagiaan. Manusia bersifat sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia hidup juga membutuhkan kehadiran orang lain. Makhluk sosial juga berarti setiap individu tidak mungkin hidup layak tanpa terkait dengan kelompok manusia lainnya. Keterkaitan individu dengan sosialnya memerlukan adanya sosialisasi. Sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui belajar dan penyesuaian dari bagaimana cara hidup dan cara berpikir kelompok agar supaya ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Jadi pada intinya teori politik Al-Farabi itu digambarkan seperti tubuh manusia yang di dalamnya ada pemimpin atau kepala, yaitu akal, dan organ-organ yang lainnya sebagai masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.